Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 31 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa, dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkan sumpah yang menetapkan Anak yang sudah menjadi sempurna sampai selama-lamanya, menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru,
tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengasihi Tuhan dan Sesama. Saudara-saudari terkasih, ada suatu kutipan yang berkata, "Cinta tidak mengenal sebagian, tetapi melibatkan seluruh diri pribadi." Seorang anak yang sedang asik bermain bola di tengah lapangan tidak akan terusik akan panasnya terik matahari. Ia lupa makan dan lupa minum. Ia seakan menjadi satu dengan bola itu. Hal yang sama terjadi untuk orang yang mencintai apa yang dikerjakannya. Pelukis yang sedang menggambar pemandangan seakan bersatu dengan alam yang ada di hadapannya. Petani yang tidak mengenal lelah mengerjakan ladang, perawat yang sedang sepenuh hati melayani pasien, atau seorang pekerja sosial yang tekun melayani orang miskin. Mereka ini mencintai pekerjaannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap tenaganya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa mengasihi Tuhan harus melebihi segala-galanya. Maka mencintai Tuhan harus dengan seluruh diri kita. Artinya, kita harus memuji Tuhan juga jika kita sedang bekerja. Kita berdoa kepadanya dalam setiap kesempatan, membaca sabdanya seperti kita membaca surat kabar, membaca berita online, atau mendengarkan sabdanya seperti kita selalu mendengar radio atau siaran televisi. Dengan mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita, maka mengalirlah cinta kepada sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Artinya, kita akan memperhatikan kepentingan orang lain, ikut merasakan luka hati sesama dan coba mengerti impian mereka. Tuhan Yesus memadukan ke dalam seluruh dirinya kedua cinta itu, dan Ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Jika kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita dan sekaligus mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka kerajaan Allah sungguh ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudari terkasih, intisari ajaran Tuhan Yesus adalah cinta kasih. Cinta kasih yang dimaksudkan adalah cinta kasih yang terarah kepada Allah dan sekaligus terarah kepada sesama manusia. Cinta kasih ini ibarat sekeping koin dengan dua sisi. Yang satu tidak bisa terlepas dari yang lain. Cinta kasih kepada Allah tidak lepas dari cinta kasih kepada sesama manusia. Demikian pula sebaliknya. Maka seorang murid Kristus yang sejati menerima dan menghayati ajaran kasih ini dalam hidupnya. Cinta kasih kepada Allah dan sesama telah Tuhan Yesus tunjukkan sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia tidak hanya mengajar tentang cinta kasih secara lisan, tetapi menghayati apa yang Ia ajarkan itu melalui tindakan nyatanya. Saudara-saudari terkasih, tindakan cinta dan kasih Allah, tindakan cinta dan kasih Tuhan Yesus kepada Allah dan sesama,
berpuncak melalui pengorbanannya di kayu salib. Menjadi murid Yesus berarti kita menjadi pelaksana ajaran cinta kasih-Nya, yaitu cinta kepada Allah dan sesama manusia. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuntunan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia dilakukan sama halnya seperti kita mengasihi diri sendiri. Mencintai Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun menjadikan kita sebagai seorang pribadi-pribadi yang tenang, tangguh, dan bijak dalam bertindak. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Saudara-saudari terkasih, mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah yang lebih penting daripada persembahan atau pengorbanan apapun. Jika seseorang tidak memiliki cinta, ia tidak memiliki apa-apa yang berarti dalam dirinya. Jika seseorang rajin dan setia dalam berdoa, tetapi tidak menunjukkan cinta kepada sesamanya, ia tidak memiliki cinta sejati dalam dirinya, dan Tuhan juga tidak tinggal di dalam dia. Karena Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami umat-Mu untuk mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti kami mencintai diri kami sendiri. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.